Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama kami di program Sahur Bareng Roja, Radio Roja Pontianak, yang dimana pada kesempatan subuh pagi hari ini kita akan mendengarkan kajian dengan tema tingkatan-tingkatan orang yang berpuasa, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Khairul Umam Hafizahullah Ta'ala. Sebagai informasi, kajian ini juga bisa disimak di Instagram kami @Radio Roja Pontianak 94,7 FM dan Facebook kami di Roja Pontianak. Selama materi berlangsung, kita akan membagi menjadi dua sesi. Pertama sesi materi, yang kedua ada sesi tanya jawab, dan para pendengar yang ingin bertanya bisa menghubungi di nomor WhatsApp 0896 9443 682. Kami ulangi 0896 9443 682. Dan alhamdulillah telah tersambung kita dengan Al-Ustadz Khairul Umam Hafizahullah Ta'ala. Dan kepada Ustadz Umam, kami persilakan, tafadhol maskur Ustadz. Sampai di sana ya. Nah Ustadz, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, para jamaah pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat, terutama nikmat umur yang panjang, hingga pada detik ini kita masih bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang sebentar lagi insya Allah kita akan menginjak di hari ke-16. Mudah-mudahan di hari-hari selanjutnya kita mampu memaksimalkan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amalan-amalan kebaikan, dengan memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah, para pendengar Radio Roja dimanapun antum berada, perlu diketahui di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, tentunya setiap satu muslim dengan muslim yang lainnya memiliki tingkatan-tingkatan berbeda di dalam menjalani kekhusyuan di dalam ibadah Ramadan. Dan hal ini kami ambil dari perkataan Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau menyebutkan dan menjelaskan walisawmi salasu maratibin, saumul umumi wa saumul khusus wa saumul khususil khusus. Beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, orang yang berpuasa itu memiliki 3 tingkatan atau 3 golongan. Golongan yang pertama saumul umum, puasanya orang-orang umum, atau bahasa populernya adalah puasanya orang-orang awam. Yang kedua wasaumul khusus, puasanya orang-orang yang spesial, puasanya orang-orang yang khusus. Yang ketiga wasaumul khususil khusus, puasanya orang yang super spesial atau puasanya orang para elit. Beliau kemudian menjelaskan penjelasan singkat tentang puasa 3
tingkatan orang-orang di dalam berpuasa ini. Yang pertama sumul umum, puasa orang-orang umum atau puasa orang-orang awam adalah wahwa kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Puasanya mereka hanya sebatas menahan perut mereka dari makan dan minum, wal farji dan kemaluan mereka dari menunaikan syahwat. Dan wa huwa kaful batni wal farji an syahwat faqat. Puasa orang-orang pada tingkatan pertama ini atau pada golongan pertama ini, mereka hanya murni menahan lapar dan haus dan menahan tidak berhubungan intim bersama istri-istri mereka di siang Ramadan. Duna an tasumal jawarihu wal qalbu, tanpa anggota-anggota badan mereka dan hati mereka ikut berpuasa. Maka engkau akan melihat orang-orang pada tingkatan pertama ini, mereka mampu berpuasa dari perkara-perkara mubah, berpuasa dari perkara-perkara yang sebelumnya halal seperti makan dan minum, namun mereka tak mampu berpuasa dari perkara-perkara yang Allah haramkan, seperti an-nadhru ila ma harramallah, seperti melihat dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan melalui Facebook, melalui Instagram, melalui media sosial dan lain sebagainya. Ketika mereka melihat aurat-aurat wanita atau hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, mereka tak mampu menahan itu semua. Wal ghibah wan namimah wal kadhib. Begitu juga dengan anggota badan yang lainnya seperti lisan. Mereka tak mampu dari ghibah, membicarakan aib saudaranya, wan namimah, adu domba, wal kadhib dan dusta wa ta'ala. Yang perlu kita khawatirkan adalah dari puasa tingkatan pertama ini sangat-sangat rentan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya. Atau kalaupun ibadah puasanya diterima, maka terkikis pahala-pahala yang dia miliki. Artinya bisa jadi dia sah puasanya namun dia tidak memiliki pahala apapun. Padahal sebagaimana kita ketahui bahwasanya puasa memiliki pahala yang tak terhingga yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin." Setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700 kali dari kebaikan yang semisal. Qala Allah Azza wa Jalla, kemudian Allah berfirman, illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milik aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli, karena dia telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disebutkan di dalam riwayat Muslim. Namun sejatinya orang-orang yang berada atau yang puasanya pada level yang paling terendah atau pada tingkat yang pertama ini, kita khawatirkan puasanya tidak diterima, atau puasanya diterima namun dia tidak memiliki pahala apa. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, rubba sha'imin laisa lahu min shiyamihi al-ju' wal 'athar. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak memiliki apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nauzubillah. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Kemudian Rasulullah SAW juga menegaskan di dalam banyak hadisnya bahwasanya orang-orang yang berpuasa lisannya, berpuasa mulutnya dari makan dan minum, berpuasa kemaluannya dari berhubungan intim dengan istrinya, namun tak mampu menahan lisannya dari perkataan-perkataan yang haram, maka Allah tidak butuh puasanya. Ini disebutkan di dalam hadis Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, man lam yada' qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal amal bih, dan tetap mengamalkannya, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Subhanallah, hadis yang ampun sekali yang kita renungkan. Apabila seseorang hamba yang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dia mampu menahan lapar dan haus, namun dia tak mampu menahan anggota badannya dari maksiat,
bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tak ridho dengan ibadah puasa kita. Karena sejatinya puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Hakim yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, beliau Rasulullah mengatakan laisa siyamu min al-akli wasyarab. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Innama siyamu min al-lagwi war-rafas. Tetapi puasa itu menahan dari perkataan yang tidak ada faedahnya. Bayangkan perkataan yang tidak ada faedahnya atau perkataan sia-sia saja kita dilarang. War-rafas atau perkataan-perkataan porno atau perbuatan keji. Ya, semuanya dihindarkan kalau kita lagi menjalankan ibadah puasa. Fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaik faltaqul inni sha'im. Kalau ada orang yang mencela kamu atau orang yang berbuat jahil kepadamu, maka katakan saya lagi puasa. Artinya kita berusaha menahan ego kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Intinya kita berusaha berpuasa, seluruh anggota badan kita berpuasa, lisan kita berpuasa, mata kita berpuasa, hati kita berpuasa, semuanya ikut berpuasa. Hendaknya kaum muslimin yang telah melewati 15 Ramadan, hendaknya kita introspeksi diri dan terus meningkatkan kualitas ibadah puasa kita. Apakah puasa kita ini berada di level atau pada tingkatan yang pertama, yang paling rendah ini, atau yang kedua ini yang akan kita bahas. Yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Qudamah, wa amma shaumul khusus, adapun puasanya orang-orang khusus, ya, fahuwa kafun nazar wal lisan wal rijl was sam'i wal basar wasairul jawarih anil asar. Bagaimana maksudnya puasanya orang-orang spesial, puasanya orang-orang khusus adalah fahuwa kafun nazar. Dia tidak hanya menahan lapar dan haus, akan tapi yang dia lakukan adalah menahan pandangannya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Berapa banyak orang-orang yang sejatinya mampu menahan lapar dan haus, namun dia tak mampu menahan pandangannya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, ketika dia memutar Facebook, memutar Instagram, hanya berduaan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala, namun tak mampu dia menahan matanya dari perkara-perkara yang Allah haramkan. Wal lisan, begitu juga dengan lisannya, dengan lidahnya. Dia berusaha menahan lisannya dari ghibah, dari membicarakan aib orang, wan namimah, dari adu domba, dari dusta, dari perkataan-perkataan tidak ada faedahnya, bahkan perkataan-perkataan kotor, semuanya dia tahan untuk kesempurnaan puasanya. Warijal, dan begitu juga dengan kakinya, dia tahan untuk melangkahkan kaki kepada tempat-tempat yang maksiat. Wasam'i, juga pendengarannya dia tahan untuk tidak mendengar hal-hal yang bisa merusak puasanya, mendengarkan musik, mendengarkan ghibah. Berapa banyak orang yang bernikmat dengan aib orang lain sedangkan dia lagi puasa. Wal basar wasairil jawarihi anil asan, dan seluruh anggota badannya dari dosa-dosa. Inilah puasa khusus. Dan ini disebutkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uka." Wahai saudaraku, jika kau berpuasa, maka puasakan pendengaranmu. Puasakan pendengaranmu. Puasa artinya menahan, artinya tahan pendengaranmu dari hal-hal yang Allah haramkan. Itu disebutkan di atas. Wa basaruka, juga penglihatanmu. Wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim, dan lisanmu dari perkataan dusta dan perkataan dosa. Wa da'azal khadim, dan tinggalkan atau janganlah menyakiti pembantu. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun yawma siyamika, dan hendaknya dirimu tenang dan berwibawa saat berpuasa. Ya, ini pesan yang paling penting ini yang tak boleh kita sia-siakan adalah beliau mengatakan wala taj'al yauma fitrika wa la taj'al yauma fitrika wa sumika sawa.
Dan janganlah engkau menjadikan hari-hari puasamu dan hari-hari tidak puasamu itu sama saja. Ya, apa artinya? Artinya ketaatan dia tidak menambah, maksiat dia tidak berkurang. Seharusnya kebalik. Bulan Ramadan, ketaatan kita kepada Allah, amalan-amalan kebaikan kita kepada Allah terus meningkat. Terus meningkat. Karena memang bulan Ramadan bulan untuk mengamalkan kebaikan. Begitu juga maksiat, terus kita minimalisir, terus kita berusaha tidak memperbanyak maksiat, bahkan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kita di dalam melakukan maksiat. Yang dulunya kita suka membicarakan aib orang, yang dulunya kita suka melihat perkara-perkara yang Allah haramkan, kita tahan. Karena memang di bulan Ramadan ini kita membiasakan diri kita untuk selalu taat kepada Allah, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Was-sha'imu huwa allazi shamat jawarihuhu 'anil asam." Sama dengan perkataan Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala. Orang yang berpuasa itu yang hakiki, yang sebenarnya adalah huwa allazi shamat jawarihuhu 'anil asam. Adalah yang dimana anggota-anggota badannya berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa. Ya, walisanuhu 'anil kadzib, lisannya dari dusta wal fahash wa qawli zur, dan perkataan dusta, wa batnuhu 'anil ta'am, dan perutnya dari makanan, wa syaraf, dan minuman, wa farjuhu 'anil rafas, dan kemaluannya dari berhubungan intim. Fa iza takallama lam yatakallam bima yajra sawmuhu. Kalau dia berbicara, kita kan pasti berbicara di bulan Ramadan. Maka lam yatakallam, dia tidaklah berbicara bima yajra sawmuhu, yang bisa mencederai pahala puasanya. Wa in fa'ala lam yaf'al ma yufsidu sawmuhu. Kalau dia berbuat maka perbuatannya itu tidak merusak puasanya. Hadza huwa shaumul masru, inilah puasa yang disyariatkan. La mujarradul imsak an ta'am wa syarab, bukan hanya semata-mata menahan makan dan minum. Ini hendaknya kita perhatikan sebagai kaum muslimin yang lagi menjalankan ibadah puasa. Maka level yang kedua atau tingkatan yang kedua ini hendaknya kita memperhatikannya dan mengamalkannya. Berusaha semaksimal mungkin saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuasa seperti ini. Ya, tidak hanya menahan lapar dan haus, namun seluruh anggota badan kita ikut berpuasa. Lisan kita ikut berpuasa. Ketika kita keceplosan, ketika kita atau bahasa Melayu itu terlepas ngomong riba, ngomong namimah, adu domba, dusta, cepat-cepat istighfar dan tidak meneruskan atau tidak melanjutkan pembicaraan tersebut. Atau ketika kita lagi bermain Facebook, bermain Instagram, melihat aurat wanita yang tidak sengaja lewat di perangkat kita, maka lewati, jangan kita putar balik lagi. Ya, kita lewati sambil kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di bulan Ramadan juga disunahkan untuk memperbanyak tilawah agar kita tidak disibukkan dengan Facebook, tidak disibukkan dengan WhatsApp, tidak disibukkan dengan Instagram dan lain sebagainya. Benar-benar kita berusaha berpuasa di bulan Ramadan ini tidak hanya menahan lapar dan haus, namun seluruh anggota badan kita latih untuk berpuasa. Berpuasa dari apa? Berpuasa dari perbuatan-perbuatan dosa, bahkan perbuatan-perbuatan yang hanya perkataan melalaikan saja itu kita jauhi dan kita tinggalkan. Yang mudah-mudahan kita berharap dengan puasa seperti ini kita mendapatkan keutamaan dari puasa itu tersebut. Di antaranya adalah mendapatkan pahala yang tak terhingga, sebagaimana hadis yang telah kita bacakan tadi. Seluruh amalan Bani Adam itu dilipat gandakan dari 700 kali lipat. Kecuali puasa. Puasa tidak disebutkan berapa nominal minimal dari pahala denda. Allah saja yang maha tahu. Itu menunjukkan bahwasannya puasa Ramadan apabila dijalani, ibadah puasa Ramadan apabila dijalani dengan sebenar-benarnya yang
dimaui oleh syariat Islam atau yang apa yang diajarkan oleh para ulama, maka kita akan mendapatkan keutamaan yang sangat sangat agung. Dan di antaranya juga kita akan mendapatkan jaminan bahwasanya kita akan mendapatkan dijauhkan dari api neraka jahanam. Ini sesuatu yang sangat-sangat kita harapkan. Rasulullah SAW mengatakan innama siyamu junnah. Puasa itu perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dapat menjaga seorang hamba dari api neraka jahanam. Rasulullah SAW juga mengatakan man yasumu yawman, barang siapa man soma yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Barang siapa yang puasa satu hari di jalan Allah, memang karena Allah Subhanahu wa taala berpuasa, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka jahanam sepanjang 70 tahun perjalanan. Bayangkan, ini yang puasa yang benar-benar yang dimaui oleh Allah dan Rasulnya. Puasa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, puasa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, sehingga kita akan mendapatkan keutamaan seperti ini. Dan banyak lagi kalau kita mau bahas keutamaan puasa, mungkin asatidz dan ustaz-ustaz yang lainnya telah banyak membahas, banyak keutamanya. Maka hendaknya kita berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha seluruh anggota badan kita puasakan dari hal-hal yang dapat merusak atau mengikis pahala-pahala puasa Ramadan kita. Karena apalah artinya kita menahan lapar dan haus, namun sampai 30 hari alhamdulillah kita mampu menahan lapar dan haus, namun seluruh anggota badan kita tak berpuasa dari perkara-perkara dosa. Kemudian Allah mengatakan, aku tidak butuh puasamu subhanallah. Bagaimana perasaan kita? Kata Allah, aku nggak butuh dengan puasamu. Bayangkan, dengan perkataan dusta saja Allah menyebutkan Allah tidak butuh dengan puasanya. Lalu bagaimana dengan rentetan maksiat yang lainnya? Dusta juga iya, ghibah, ngomongin aib orang juga iya, adu domba juga iya, fitnah juga iya, melihat perkara-perkara yang haram juga iya, mendengar perkara-perkara yang haram juga iya. Komplikasi maksiat yang dia lakukan, subhanallah, apakah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Wallahu a'lam. Walaupun kendati puasa kita sah, namun bisa jadi kita tidak mendapatkan pahala apapun, sebagaimana Nabi SAW mengatakan berapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Inilah yang tidak kita inginkan sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita berpuasa hanya mendapatkan capek dan lelahnya saja, capek menahan lapar dan haus, ya. Namun kita tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya yang begitu besar. Kemudian keutamaan yang lainnya, jangan sampai seperti ini. Hendaknya seorang mukmin, baik diri ana maupun antum dengan mendengarkan pada kajian pada pagi hari ini, mengintrospeksi diri, terus mawas diri. Benarlah puasa yang saya jalankan? Benarlah puasa yang saya jalankan? Apakah seluruh anggota badan saya sudah berpuasa karena Allah? Apakah saya sudah minimalisir maksiat di bulan Ramadan, berusaha menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih bertakwa lagi, yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mari kita selalu mawas diri. Siapapun kita, tidak ada lepas dari dosa dan salah. Namun orang yang terbaik adalah orang yang selalu memperbaiki dirinya sendiri. Apalagi di bulan Ramadan kita berada di pertengahan akhir, hendaknya kita selalu meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang lalu, yang kurang-kurang itu ditambal, bahkan dinaikkan kualitasnya. Yang sudah sempurna, yang sudah baik itu dipertahankan, bahkan dinaikkan lagi levelnya, sehingga menjadi puasa-puasa yang kita harapkan mampu menjauhkan wajah kita dari api neraka jahanam selama 70 tahun perjalanan dan mendapatkan pahala yang tidak terhingga, dan kemudian bisa masuk di surga Allah Subhanahu wa taala yang bernama Ar-Riyad. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah wa'ama sumu khususil khusus, puasanya orang yang super elit, puasanya orang yang sangat-sangat spesial, bahwa sumul qalbi anil himamid daniyah, puasa hati dari ambisi-ambisi yang rendah, ya, dan pikiran-pikiran yang menjauhkan hatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini,
puasanya orang yang super elite ini tidak lagi bicarakan tentang mata, tentang lisan, enggak. Dia sudah levelnya sudah tinggi. Ini puasa hati dari ambisi-ambisi yang rendah, ambisi-ambisi yang mampu merusak ibadah puasanya, dan pikiran-pikiran duniawiyah, pikiran-pikiran dunia yang dapat menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hatinya juga waqafahu amma siwallah wa ta'ala bil kulliyah, dan menahan hati dari berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara totalitas. Nah, ini puasanya orang yang super elit. Dia tidak lagi berbicara puasa menahan lapar dan haus, tidak lagi hanya menahan matanya, pendengarannya, lisannya dari perkara-perkara yang haram dan perkara-perkara yang haram. Dia naik ke level yang ketiga, yaitu hatinya yang berpuasa dari ambisi-ambisi yang rendah, ambisi-ambisi dunia, atau pikiran-pikiran yang menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang mengganggu kehusuannya menjalankan ibadah puasa Ramadan. Subhanallah, orang seperti ini sudah mempuasakan hatinya. Orang kalau sudah berada di level yang pertama, belum tentu dia berada di level yang kedua. Orang yang sudah berada di level yang kedua sudah pasti berada di level yang pertama. Orang yang sudah berada di level yang ketiga sudah pasti berada di level yang kedua. Dan hendaknya seorang mukmin, baik ini diri Anda pribadi maupun para pendengar semuanya, kita berusaha bersama-sama jadi manusia yang terbaik, yang maksimal di dalam menjalankan puasa Ramadan pada kali ini, karena kita tidak tahu umur kita, jemaah. Apakah di tahun depan kita masih dipertemukan bulan Ramadan ini, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil umur kita setelah ini, kita tidak ada yang tahu. Maka berusaha memaksimalkan bulan Ramadan semaksimal mungkin, memperbanyak amal ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat dan lain sebagainya. Kemudian berusaha menahan seluruh anggota badan kita dari perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya haramkan, atau dari perkara-perkara yang dapat merusak pahala-pahala kita itu sendiri. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kajian subuh kali ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat diri saya pribadi dan keluarga saya, dan umumnya para pendengar Radio Roja yang hadir pada subuh hari ini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita buka tanya jawab kurang lebih 5 menit ya. Kalau ada, kalau enggak kita tutup. Silakan moderatornya. Taib. Barakallah fik wa jazakallahu khairan atas penyampaian materi yang bermanfaat. Semoga Allah menjaga Ustadz, dan alhamdulillah kita batasi saja pertanyaannya cukup 2, dan ada yang sudah masuk dan kita sudah mensaringnya. Yang pertama, Ustadz, bagaimana tips agar kita bisa menjadi pribadi yang mencapai level tertinggi tadi dalam berpuasa, seperti mempuasakan hati itu kan berat, Ustaz. Apa dimana hati kita juga kadang berbolak-balik, adakah tips yang gitu, insya Allah Ustaz, bagaimana supaya penanya lebih enak mencapai derajat tersebut, Ustaz? Baik, untuk mencapai level yang ketiga atau puasanya super elit itu tidak mudah. Saja tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila seorang hamba terus berusaha untuk mencapai level ketiga tersebut. Maka hendaknya apa yang kita lakukan, memperbanyak doa ya, agar hati ini dijauhkan dari ambisi-ambisi dunia yang rendah, pikiran-pikiran yang dapat menjauhkan diri atau menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berdoa kepada Allah, karena Allah yang memegang hati kita.
ketika Allah yang membolak-balikkan hati, Allah lah yang menggerakkan hati kita agar selalu dekat kepadanya, maka itu tidak ada sesuatu yang mustahil. Maka hendaknya seorang hamba terus menengadahkan kedua telapak tangannya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa mencapai pada level yang paling tertinggi, yaitu kuasa yang super elit mempuasakan hati. Yang kedua, perbanyaklah ibadah-ibadah yang dapat menghalau kesibukanmu dari memikirkan perkara-perkara dunia. Memperbanyak tilawah, merenungi, mentadaburi isi kandungannya, sehingga pikiran kita berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yaitu memperbanyak amal ibadah yang menghalau kesibukan kita untuk memikirkan perkara dunia. Dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita mencapai level ketiga. Adapun yang selanjutnya berusaha melatih diri. Karena diri kita perlu dilatih untuk menjadi orang yang bertakwa. Diri kita perlu dibiasakan untuk menjadi orang yang bertakwa. Enggak ada orang tuh langsung lahir langsung bertakwa tuh enggak ada. Enggak ada orang tuh subhanallah langsung 100% keimanannya tuh sedikit. Ya. Tapi kita terus berusaha. Kita ini kan tempatnya salah dan dosa. Kita berusaha menjadi hamba yang bertakwa, menjadi manusia yang puasanya mencapai level yang ketiga tersebut. Wallahu a'lam, itu jawaban dari anak. Bisa ditanyakan kepada ustaz yang lain. Ya, barakallahu fiik atas jawaban dari pertanyaan pertama, Ustaz. Terus kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ustaz, bagaimana memotivasi anak agar semangat puasanya? Apakah dengan memotivasi anak seperti puasa setengah hari itu salah, Ustaz ya? Atau gimana biar lebih enak memotivasi anak, Ustaz? Barakallah. Memotivasi anak biasanya yang paling ampuh adalah dengan memberikan hal-hal yang dia sukai, seperti memberi dia hadiah, atau dia suka makan es krim, atau dia suka mobil-mobilan. Intinya berusaha memenuhi apa yang dia mau selama itu diperbolehkan oleh syariat, dengan menjanjikan hadiah. Kalau full puasanya 1 hari nanti dikasih hadiah, kalau full puasanya 30 hari maka akan dikasihkan baju lebaran dan sebagainya. Anak-anak akan termotivasi dengan hal-hal tersebut, dengan orang tua yang mencontohkan dia senantiasa berpuasa. Jangan pula kita sebagai orang tua menginginkan anak berpuasa, kita tak puasa. Ini salah. Kita motivasi mereka dengan, ya anak kecil sukanya apa sih, dikasih hadiah, kita kasih hadiah, nggak apa-apa, kita sediakan hadiah untuk anak-anak kita. Kita support dia dengan apa yang kita punya. Adapun anak-anak yang puasa setengah hari, nggak apa-apa, orang anak-anak juga nggak wajib puasanya. Anak-anak yang namanya anak kecil, dia nggak wajib puasa, dia mampunya puasa setengah hari, alhamdulillah setengah hari. Kita tahun depan kita tingkatkan lagi sampai 1 hari, begitu dan seterusnya, untuk memotivasi anak-anak kita agar terbiasa dengan puasa Ramadan. Intinya ya, anak-anak itu ampuhnya biasanya dengan diberi hadiah, maka berikanlah hadiah yang dia suka. Kalau dia suka mobil-mobilan, kita kasih mobil-mobilan nanti di akhir Ramadan misalnya. Atau dia suka, kalau anak cewek suka Barbie, suka apa namanya, hal-hal yang dia suka, es krim dan sebagainya, maka silakan dikasih. Ya, mudah-mudahan dengan itu bisa memotivasi anak. Tapi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan, dan semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi ilmu Ustaz. Telah sampai kita di penghujung acara, di mana telah berlalu 2 sesi yang kita rencanakan. Alhamdulillah sekarang bisa Ustaz untuk menutup kembali majelisnya, Ustaz. Fadhil, Ustaz. Baik, ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami minta maaf. Kalau ada salah di dalam menjawab, kami juga mohon maaf. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan ini bisa antum ajukan kepada Ustaz yang mengisi di Radio Roja ini. Ana tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para pendengar Radio Roja,
azanallahu wa iyyakum. Semoga Allah merahmati antum semuanya dan ana. Kita telah menyaksikan bersama-sama mendengarkan kajian bersama Al-Ustaz Khairul Umam, yang dimana tadi beliau membawakan pembahasan tingkatan orang-orang yang berpuasa. Para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, insya Allah untuk besok jadwal yang telah kita share, insya Allah besok acara akan ditemani oleh Ustadz Aminul Bait, dan para pendengar Radio Roja. Baiklah, untuk acara selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama murotal Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.